Uji T sampel dependen atau berpasangan digunakan sebagai penguji rata-rata antara dua kelompok data yang dependen. Contohnya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan tinggi badan sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan berenang. Uji T dependen memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah datanya berdistribusi normal, yang kedua adalah kelompok tersebut adalah data yang dependen atau berpasangan, yang ketiga adalah variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Berikut ini adalah rumus yang digunakan dalam menentukan rata-rata defisiasi dan standar defisiasi. Ini adalah contoh soal dari uji T berpasangan atau dependen. Data sampel terdiri atas 10 anak sapi Madura mendapat obat gemuk dengan dosis 6,25 mg. Anak sapi Madura diukur berat badannya sebelum pemberian obat dan 60 menit sesudah pemberian obat. Peneliti ingin mengetahui apakah pengobatan tersebut efektif untuk menaikkan berat anak sapi Madura tersebut dengan alfa 5%. Adapun data hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil data pengukuran sebelum atau sesudahnya, tapi dijadikan tabel. Yang ini adalah dx2 min x1, yaitu selisihnya. Diketahuinya yaitu D1 rata-ratanya 17,2, N-nya 10, SDD-nya yaitu 23,62. Ini didapat dari akar sigma kali D1 min D rata-rata pangkat 2 per N min 1. Hipotesis HO dibagi μ1 min μ2 sama dengan 0. Tidak ada perbedaan berat badan anak sapi Madura antara sebelum dibandingkan sesudah dengan pemberian obat gemuk. HA dibagi μ1 min μ2 tidak sama dengan 0, yaitu ada perbedaan berat badan setelah diberikan obat gemuk dibanding sebelum diberikan obat. Perhitungannya yaitu T sama dengan D rata-rata per SDD akar N sama dengan 17,2 per 23,62 akar 10 sama dengan min 2,302. Setelah itu daerah kritisnya yaitu HO ditolak jika T hitung lebih dari sama dengan T tabel. Di tabel dibagi DF sama dengan N total min K sama dengan 10 min 1 yaitu 9. Dilihat pada tabel T pada DF sama dengan 19. T-nya sama dengan 2,302, diperoleh p-value kurang dari 0,0253. Keputusannya yaitu dengan alfa sama dengan 0,05, maka p-value kurang dari alfa sehingga HO ditolak. Kesimpulannya yaitu berat badan setelah pemberian obat gemuk terbukti bermakna atau signifikan berbeda dibandingkan sebelum pemberian obat gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Mariza dari kelompok 5 Statistika. Saya di sini akan menjelaskan laboratorium 7 yang materinya adalah uji T sampel independen. Salah satu analisis pada statistik parametrik adalah uji T yang terdiri dari uji 1 sampel dan 2 sampel. Salah satu dari uji sampel berpasangan adalah 2 sampel independen, di mana melakukan perbandingan rata-rata 2 sampel bebas. Independent sample test merupakan uji statistik untuk mengetahui perbandingan antara rata-rata dua grup data yang tidak berpasangan atau saling bebas. Prinsip pengujiannya adalah untuk melihat perbedaan variansi kedua kelompok data sehingga terlebih dahulu dilihat variansinya sama ataupun perbedaannya. Rumus untuk menentukan homogeneity variansi. Nilai V hitung sama dengan variansi terbesar per variansi terkecil. Data memiliki hubungan yang sama apabila V hit yaitu nilai F hitung kurang dari F table. Bentuk variasi kedua kelompok data berpengaruh pada nilai standar error yang bisa membedakan rumus untuk pengujiannya. Rumus independent simple t-test, rumus uji T untuk data yang memiliki variasi sama adalah T hit. Sama dengan rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 per akar N1 kurangi 1 dikali variansi terbesar ditambah N2 kurangi 1 dikali variansi terkecil per N1 tambah N2 kurangi 2 kali 1 per N1 tambah 1 per N2 dengan derajat bebas yaitu V sama dengan N1 plus N2 min 2. Rumus uji T untuk data yang memiliki variansi berbeda adalah keturunan T hit sama dengan rata-rata 1 per rata-rata 2 per rata-rata 1 kurangi rata-rata 2 per
akar variansi terbesar per N1 plus variansi terkecil per N2 dengan derajat bebas, yaitu V sama dengan rata-rata terbesar per N1 plus rata-rata terkecil per N2 akar 2 pangkat 2 per seperti di bawah ini, di mana T-hit adalah nilai T untuk data yang variansinya sama. T-hit turunan T-hit adalah nilai T hitung untuk data yang variansinya berbeda dan adalah jumlah sampel kelompok 1 dan kelompok 2. Rata-rata 1 dan rata-rata 2 adalah rata-rata skor dari kelompok 1 dan kelompok 2. Variansi terbesar dan variansi terkecil adalah variansi dari data kelompok 1 dan kelompok 2. V adalah derajat bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Dwi Kurnia dengan NIM 23010121130112. Nah, pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari uji T independen. Nah, yang sekarang itu soalnya udah ada. Contoh soalnya yaitu Profesor X berpendapat bahwa kadar nikotin dari rokok surya lebih tinggi daripada rokok SC. Maka dilakukan penelitian dengan mengambil secara random 10 batang rokok surya dan 8 batang rokok SC. Hasil rata-rata kadar nikotin rokok surya yaitu 23,1 mg dengan standar deviasi 1,5. Sedangkan rokok SC 20 mg dengan standar deviasi 1,7 mg. Ujilah pendapat profesor tersebut dengan signifikasi 5%. Seperti itu. Nah, ini. Tentukan varian sama atau tidak sama dengan uji FH0. To 1 pangkat 2 sama dengan To 2 pangkat 2. Varian kadar nikotin surya sama dengan SC. Nah, ini tidak To 1 pangkat 2 tidak sama dengan To 2 pangkat 2. F sama dengan 1,7. Ini dari To-nya pangkat 2 sama dibagi 1,5 pangkat 2 sama dengan 1,28. Nah, di F1 itu N1 kurangi 1, yaitu berarti 10 dari N-nya min 1. Ini N10 itu dari jumlah sampel yang diambil. Dikurangi 1 sama dengan 9. Di F2 N2 itu tadi yang diambil 8 batang. Kurangi 1, yaitu 8 kurangi 1 jadi 7. Nah, setelah lihat tabel F pada F1,28 dengan pembilang 9 dan penyebut 7, angka paling kecil yaitu 2,51. Berarti nilai P kurang dari 0,100 atau 0,1. P 0,100 kurang dari alfa dalam kurung 0,05, berarti H0 diterima. Nah, varian kedua kelompok itu sama. Nah, sekarang tentukan hipotesisnya. H0 mu1 kurang dari mu2 kadar nikotin rokok surya lebih kecil atau sama dengan rokok SC. H atau H1 ini mu1 lebih dari mu2 kadar nikotin rokok surya lebih tinggi daripada rokok SC. Next, berarti one tile. Hitung uji T. Nah, T rumusnya seperti ini. Nah, ini kan SP itu rumusnya seperti ini. Dengan DF N1 plus N2 min 2. SP-nya seperti ini. Setelah dihitung sama dengan 2,53.
Nah, ini SP-nya 2,53 tadi itu dikurung karena ada pangkat 2 dipindahkan tempat jadi akar. Jadi 1,59. Nah, ini T-nya dimasukkan 23,1 ini tadi defisiasi. Nah, ini juga sama, tinggal dimasukkan saja sesuai rumusnya. Ketemu jadi 4,1. DF 8 plus 10 min 2 sama dengan 16. Nah, lihat tabel T 4,1 pada DF 16 nilai terdapat pada sebelah kanan 2,921, maka ini menteri tabel kali 2 P sama dengan P 0,005 kurang dari alfa dalam kurung 0,05, yang berarti H0 ditolak. Kesimpulannya, H0 ditolak secara statistik. Kadar nikotin rokok Surya lebih tinggi daripada kadar nikotin rokok SC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang uji Z. Apa sih uji Z itu? Jadi uji Z adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu yang sesuai dengan hipotesis yang telah digunakan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengujian uji Z ini. Yang pertama ialah data merupakan distribusi normal. Yang kedua, simpangan baku populasi itu diketahui. Dan yang ketiga itu ukuran sampel atau N itu besar, yang dimana lebih dari 30. Oke, kita lanjut ke memasuki uji Z satu pihak. Ada beberapa ini adalah langkah-langkah dalam pengujian uji Z satu pihak. Yang pertama ialah merumuskan hipotesis, yang dimana hipotesis awal yaitu H0 itu mu1 sama dengan mu2, dan hipotesis alternatif yaitu H1 yang dimana mu1 tidak sama dengan mu2. Selanjutnya ialah melakukan perhitungan. Rumusnya ialah Z sama dengan mu1 kurang mu2 per sigma per akar N. Setelah itu menentukan Z table sama dengan Z alpha. Langkah ketiga ialah mengambil kesimpulan, yang dimana jika Z hit, yang dimana melakukan perhitungan itu lebih kecil dari Z table, maka yang diterima itu H0 nya, dan jika Z hit lebih besar dari Z table, maka tolak H0 yang alias terima H1. Jadi itu hipotesis alternatif. Dan langkah terakhir ialah menarik kesimpulan. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal. Di sini sudah ada satu soal. Pupuk urea memiliki dua bentuk, yaitu butiran dan tablet. Diketahui bahwa hasil gabah padi yang dipupuk dengan butiran urea itu 4 T per H. Seorang peneliti yakin bahwa urea tablet lebih baik dari urea butiran. Kemudian ia melakukan penelitian dengan ulangan N sama dengan 30, dan hasilnya sebagai berikut. Ini tabelnya. Apakah hasil rata-rata gabah padi yang dipupuk urea tablet sama dengan yang dipupuk oleh urea butiran, atau sebaliknya? Tentukan dugaan tersebut dengan tarif signifikasi sebesar 5% dan simpangan baku 78%. Jadi yang pertama kita lakukan ialah merumuskan hipotesis. Sini jawab. Yang pertama hipotesis.
ya ini hipotesisnya. Jadi H0 itu mu1 sama dengan mu2, yang dimana rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan urea tablet sama dengan yang dipupuk dengan urea butiran. Nah, H dan hipotesis kedua itu H1 mu1 lebih besar dari mu2, yang dimana rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan urea tablet lebih tinggi daripada yang dipupuk dengan urea butiran. Selanjutnya kita melakukan perhitungan. Jadi perhitungannya ialah Z hit sama dengan 4,0 dikurangi 4,9 dibagi 0,78 per akar 3 sama dengan setelah itu Z tabelnya Z tabel Z 0,05 sama dengan 1,645. Setelah tadi melakukan perhitungan, kita mengambil kesimpulan. Yang pertama, jika lebih Z kecil dari Z tabel, maka terima H1. Maka terima H0. Yang kedua, jika perhitungan Z lebih besar dari Z tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan
Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ialah karena harga Z hit yang dimana perhitungan Z itu 6,4285 dan hasil dari Z table ialah 1,645, maka tolak H0 alias terima H1. Jadi rata-rata hasil gabah padi yang dihasilkan dengan pupuk urea tablet nyata lebih tinggi dari padi yang dipupuk dengan urea butiran. Jadi kali ini kita akan belajar tentang mengambil kesimpulan menggunakan uji Z dua pihak. Nah, sebelum kita membuat hipotesis dan menarik kesimpulan, kita harus tahu nih langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Ada yang pertama hipotesis awal atau H0 sama dengan mu bar sama dengan mu 0. Terus yang kedua, hipotesis alternatif atau H1 sama dengan mu bar tidak sama dengan mu 0. Nanti langsung kita ke soalnya aja. Yang kedua, melakukan perhitungan dengan rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 per standar deviasi dibagi akar N. Lalu menentukan Z tabel, di mana Z tabel sama dengan Z alfa dibagi 2 karena dua pihak, jadi dibagi 2. Yang ketiga, mengambil kesimpulan jika nilai mutlak Z hitung kurang dari nilai mutlak Z tabel, maka H0 diterima, hipotesis awal diterima. Lalu yang kedua, jika nilai mutlak Z hitung lebih dari sama dengan Z tabel, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Nah, langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Kita lanjut untuk soal uji Z dua pihak. Menurut data statistik, laporan kematian di Amerika Serikat, rata-rata usia lanjut meninggal pada 71,8 tahun dengan standar deviasi 8,9 tahun. Nah, seorang peneliti ingin menguji dengan mengambil 100 sampel yang diambil secara acak, yang didapatkan bahwa rata-rata usia lanjut meninggal pada 70 tahun. Pertanyaannya, apakah rata-rata usia lanjut di Amerika Serikat meninggal yang diamati peneliti sama dengan data statistik atau sebaliknya dengan taraf signifikasi sebesar 5%. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat hipotesis. H0 atau hipotesis awal sama dengan mu bar sama dengan mu 0 atau rata-rata usia lanjut meninggal menurut peneliti sama dengan data statistik. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1, mu bar tidak sama dengan mu 0 atau rata-rata usia lanjut meninggal menurut peneliti tidak sama dengan data statistik. Nah, setelah kita membuat hipotesis, kita melakukan perhitungan dengan rumus Z, X bar minus mu 0 dibagi standar deviasi dibagi akar dari N. X bar ini apa teman-teman? X bar merupakan rata-rata menurut peneliti yaitu 70 dikurangi mu 0 atau rata-rata menurut data statistik 71,8 dibagi standar deviasi 8,9 dibagi akar dari N atau jumlah sampel yang diambil berapa? 100. Didapatkan hasil minus 2,02. Langkah selanjutnya yaitu menentukan Z tabel. Dengan Z tabel sama dengan Z alfa dibagi 2 karena dua pihak. Z alfanya berapa? Z 0,05 dibagi 2 sama dengan Z 0,025 dengan nilai Z 0,025 sama dengan 1,960. Nah, setelah itu kita mengambil kesimpulan atau jika nilai mutlak dari Z hitung kurang dari nilai mutlak Z tabel, maka H0 diterima. Yang kedua,
jika nilai mutlak Z hitung lebih dari sama dengan nilai mutlak Z tabel, maka H0 ditolak. Nah, setelah itu kita bisa menarik kesimpulan. Sebelumnya tadi Z hitungnya berapa teman-teman? Z hitung minus 2,02. Terus Z tabelnya 1,960. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan dari ini, karena Z hitung nilai mutlak dari Z hitung dari nilai mutlak dari min 2,02 berapa? 2,02. Kita kosongin dulu untuk tandanya. Z tabelnya nilai mutlak Z tabel 1,960. Kira-kira memakai tanda atas atau bawah teman-teman? Ya benar, tanda yang bawah, lebih dari. Karena 202 lebih dari sama dengan 1,960, maka apa? Maka H0 ditolak. H0 ditolak berarti sama dengan H1 diterima atau H1. Itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa jadi rata-rata usia lanjut meninggal menurut peneliti tidak sama dengan data statistik. Nah, sudah gampang kan?